قبل ميلاد موسى عليه السلام كان الناس يعانون من ذل فرعون واستكباره، وكانت المفاجأة أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون. Ya, Nabiullah Musa itu diutus atau kepada kaum Bani Israel yang pada saat itu kaumnya di Mesir berada dalam kekuasaan atau tekanan seorang raja yang zalim, Fir'aun laknatullah alaih. Sekalipun Nabiullah Musa dibesarkan di keluarganya Fir'aun, Allah utus beliau untuk berdakwah kepada bapak angkatnya sendiri, Fir'aun, karena yang membesarkannya adalah keluarganya. Disebutkan kasih sayang istrinya Asia. Jadi antara mujizat-mujizat yang Allah turunkan kepadanya untuk melawan kesombongan dan kekufuran Fir'aun dan kaumnya adalah bagaimana Allah memberikan kekuatan kepadanya, lemparkan tongkatnya atas perintah Allah, selanjutnya bisa mengalahkan tongkat-tongkat para penyihir yang sebetulnya tidak berubah menjadi ular, melainkan mata-mata orang yang sedang memandangnya dikelabui oleh sihir-sihir yang didatangkan oleh mereka. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. عندها أدرك السحرة والناس. Kejadian-kejadian itu masih belum bisa membuat Fir'aun dan kaumnya mendapatkan hidayah, sekalipun sebagian besar dari penyihir iman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sebagian besar dari umatnya atau kaumnya Fir'aun dan kaum sendiri masih dalam keadaan membangkang, termasuk berada dalam pengejaran untuk menganiaya dan membunuh Nabiullah Musa alaihissalam. Hingga pada akhirnya kesombongan itu berakhir ketika Allah berikan kekuatan mukjizatnya kepada Nabiullah Musa. Tongkatnya bisa membelah lautan dan Allah tenggelamkan semua kaumnya Fir'aun dan termasuk Fir'aunnya sendiri. Allah selamatkan Nabiullah Musa dengan kaumnya. Di antara wahyu yang turun kepadanya berupa mushaf atau kitab Taurat yang di dalamnya sama berkelanjutan isi wahyu, berisi tentang pembeda antara yang hak dan batil. Ya, setelahnya kaum Bani Israel yang dikelah dengan kaum yang terlalu banyak membangkang dan merubah isi kitab. Setelah Nabiullah Musa alaihissalam terjadilah kesyirikan demi kesyirikan. Karena yang hidup pada saat itu dikisahkan bukan hanya Nabi Musa yang semata, ada Musa yang kejam namanya Musa Samiri yang berubah keyakinan umatnya Nabiullah Musa. Hingga diutus kepada Bani Israel Nabiullah Isa alaihissalam sebagai Rasulul Azmi yang keempat. Beliau dilahirkan dari seorang ibu suci tanpa seorang ayah. كان ميلاد عيسى عليه السلام آية تقوم تصور البشر. خلقه الله تعالى بكلمة واحدة كن فكان كلمة الله ليكون رحمة للناس. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام بوحي من عنده هو الإنجيل مصدقا لكتاب موسى عليه السلام وفيه هدى ونور. فدعا بني إسرائيل لكن أكثرهم كذبوه وآذوه، وأما الذين آمنوا به فأصبحوا نصارى. ومع مرور الزمن انحرفوا عن الدين الذي أوحاه الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام، واتخذ أكثرهم مع الله إلها آخر وحرفوا نصوص الوحي، وعادت الحب والقلوب تأمين من الشرك والجهل والعدوان. وتطلعت إلى نبي ووحي يحيا به العالم. فمن النبي القادم Baik para jemaah ini adalah Nabiullah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Setelahnya disebut zaman fatrah kekosongan di Rasulullah Nabi hingga Allah utus 600 tahun kurang lebih setelahnya Nabi Muhammad SAW. Silakan semuanya ikuti kami untuk tidak berbuat kita.
Masya Allah. Ya Allah, Teteh. Silakan saja laki-lakinya di sebelah sini semuanya di paling kiri. Hati-hati di bawah ada tangga yang sering tidak dilihat. Silakan jemaah perempuannya di sebelah sini dibatasi oleh tangga yang ada di tengah. Silakan untuk jemaah laki-laki berada di sebelah sini semuanya. Satu kursi bisa muat 3 orang. Silakan para jemaah. Kita sekarang berada di ruangan kedua. Ruangan ini masih tidak boleh ambil foto atau video kepada jemaah. Ini ruangan terakhir. Boleh tenang. Saya sampaikan di depan kita ini ada kita dari atau sebagian Itu Ka'bah nak. baiknya sama-sama diperhatikan antara wilayah dan replika di depan. Karena di bagian mana ditayangkan juga ada tanda-tanda lampu di replika yang ada di depan kita ini. Termasuk yang paling terang itu adalah gambaran dari Jabal Hiro atau Jabal Nur, di mana di puncaknya terdapat 2 Allah turunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di kota hitam adalah gambaran Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan menuju Busla di puncak Jabal Hiro. Sampingnya ada Jabal Nabi Kubais, sebelah timurnya pada Bukit Haram. Ini dipisahkan gunung yang pertama kali Allah tentukan di kota. Maka selama قرابة 600 سنة مرت منذ أن رفع عيسى عليه السلام عن الأرض ولم يبعث نبي، وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء، وحلت محلها أوحال الأرض شيئا فشيئا، حتى مكة التي تمسكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. سكان الأرض عاشوا عالما من الدين. في الأديان تركوا عبادة الإله الواحد إلى عبادة أحجار وأصنام وكواكب وأوهام. في الأوطان ثارات جاهلية وحروب بلا قضية، وفارس والروم والهند والسند يئنون تحت وقت الطبقية. في الإنسان حيرة في المبدأ والمصير، وقد بنات ومقارفة منكرات، أجساد أحياء وأرواح أموات. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض طبقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يكد يبقى من معالم ملة إبراهيم إلا ما حافظ عليه أهل مكة بحفظ الله الكعبة والحرم لهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقي الناس معظمين للكعبة، وبقيت الكعبة مثابة للناس وأمنا. لكن شقيا أغاظه ذلك المعلم الشامخ.
يأتي أبرهة مليئا بالطمع محاطا بالجنود والأفيال، يسابق لهيبها في السماء تبيعها، وتفر قريش وقائدها عبد المطلب إلى الجبال، وتفر أصواتها إلى السماء تدعو: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبه ومحالهم عدوا محالك، إن كنت تاركه وقبلة فأمر ما بدا لك. لكن الله لم يتركه، فكبير الفيلة يستعصي على القيام، يوجهونه للبيت فلا يتجه، ويوجهونه غير ذلك فيعدو عدوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة سجيل فجعلهم كعصف. ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشياء، وتنزل قريش من الجبال كأنما ولدت من جديد. كتب السماء تخبر إنه نبي، رسل الله تبشر، الأحبار والرهبان يبشرون، ورؤى المنام بشرت. ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد. ولد وكبر وتزوج، انتزع من أفواه الناس وقلوبهم شهادات الثناء، فلقبوه بالصادق الأمين. يبلغ 40 سنة، ويشتد معها كرهه لما عليه قومه من الشرك والمظالم. يمكث قرابة 6 أشهر، تأتيه الرؤى فيرى مصداقها مثل الصبح. كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بربه متفكرا، فانتقى جبلا أعلاه غار مطل على مكة يتعبد الله فيه. وفي يوم الاثنين أواخر شهر رمضان قبل الهجرة ب13 سنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم على قمة الجبل في تأمل في هذا الكون. ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. في تلك الليلة ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط. رأى من يسد عليه باب الخمر. نهض فزعا، وفجأة فتح الملك جبريل عليه السلام ذراعيه ليطبقه بهما ويضمه بقوة، ثم يتركه ويقول: اقرأ. كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فيجيب: ما أنا بقارئ، فيأخذه مرة أخرى فيضمه بقوة ثم يتركه. اقرأ. يجيب: ما أنا بقارئ، فيضمه بقوة ثم يتركه ليقرأ عليه أحرفا من نور. اقرأ.
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نوقشت الكلمات في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وامتزجت بعقله وروحه. هزت وقد تحول من محمد بن عبد الله إلى محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم. Baik para jemaah, kita sekarang berada di ruangan ketiga. Dari ruangan ini sampai selesai sudah boleh ambil foto dan video, sudah boleh silakan. Baik para jemaah, kita perhatikan di depan kita ada replika dari Jabal Hira atau kita mengenalnya Jabal Nur. Semua kawasan yang masuk pada bagian Jabal Nur tergambar di replika di depan kita ini. Ini gunung tempat di samping bangunan yang kita tempati karena kita sekarang berada di bangunan yang ditandai anak panah merah sebelah sana. Dan jalur pendakian untuk sampai ke puncaknya yang berada di bagian selatan gunung sebagaimana kita lihat di layar, ini sudah ditutup, tidak berfungsi lagi, dipusatkan atau dialihfungsikan ke jalan yang baru tempat di samping museum ini. Di garis merah di replika ini jalan dibuat untuk pejalan kaki dan untuk jalan untuk mobil. Insyaallah akan disediakan fasilitas menggunakan mobil sebentar lagi. Diperhatikan di layar Jabal Hira atau Jabal Nur di kota Mekah. Letak atau posisinya berada di arah timur laut dari Masjidil Haram. Di bawah itu gambar dari Masjidil Haram, di atas itu adalah Jabal Nur. Jaraknya antara Masjidil Haram dan Jabal Hira atau Jabal Nur sejauh 4 km. Semua kawasan Jabal Nur memiliki luas 1.770.000 meter persegi, ditandai kuning di layar atau dalam bentuk replika yang ada di depan kita. Tinggi gunung 630 meter di atas permukaan laut, dengan puncaknya berbentuk dataran kecil, luasnya 200 meter persegi. Para jemaah sekalian, di mana posisi Gua Hira, Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pertamanya Iqra. Kita harus mendaki ke puncak untuk sampai ke guanya, lalu di ujung barat kita turun ke bawah. Jarak antara gua dengan puncak gunung sejauh 18 meter. Gua Hira memiliki pintu yang menghadap ke arah timur laut. Ini adalah guanya dengan tinggi gua setara orang dewasa berdiri. Ini adalah depan pintu gua, dan ini permukaan di dalam guanya memiliki luas 5,28 meter persegi. Di belakang guanya terdapat lubang atau celah. Itu adalah bagian belakang dari Gua Hira yang secara arah kiblat lurus ke Ka'bah. Untuk mendaki ke puncak dan sampai ke Gua Hira dibutuhkan
akan paling cepat 1 jam insyaallah. Maka ada jemaah mendaki-nya dalam perjalanan mendaki saja sampai ada yang 2 jam bahkan 3 jam. Namun di ruangan keempat selanjutnya kami sediakan replika dari 2 kilo. Insyaallah kita akan lalui dan sampai di dalamnya kurang ikuti kami semuanya. Apa? Silakan para jemaah. Silakan foto secara bersama saja 5-10 orang, silakan biar semuanya kebagian. Foto satu-satu. Insyaallah waktunya tidak cukup. Silakan para jemaah bisa diatur di depan pintu 2-nya 5-10 orang kalau bisa. Kalau yang sudah selesai silakan gantian bisa keluar biar yang keluar bisa masuk. Itu tinggal di sebelah. Dari jalur tembus ini. Karena Gua Hira berada di samping atau berada di sebelahnya. Ini adalah Gua Hira. Gusto ay batur pinukan. Sudah selesai, bapak-bapak kita pindah ke ruangan putih di depannya. Makan. Aduh, Pak. Bisa sudah semuanya. Coba masuk gabung semua tuan merah itu apa si apa Dita suruh gabung semua itu gantian aja siap tapi petikan aja dah keluar biar gantian biar saya ambil merah ya merah masuk bu jangan merah biar saya ambil dulu dokumentasinya sekali petikan aja. Silakan jemaah perempuan yang selesai di sebelah sini. Silakan. Untuk yang kedua sama ya. Silakan jemaah perempuan sebelah sini, jemaah laki-lakinya berada di ujung sebelah sana. Boleh Ustaz. Sampai selesai sudah boleh, silakan. Silakan Bapak di sebelah sana bisa selfie. Dan Bapak silakan Bapak sebelah sana, silakan ibu-ibunya di sebelah sini terlebih dahulu. Baik ya para jemaah sekalian, rahimahumullah wa hafizahumullah. Di ruangan ini adalah ruangan yang kelima. Disebutnya ruangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita kenal pasti siapa beliau, adalah istri Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Beliau adalah istri Rasulullah yang iman pertama kali atas diutusnya beliau. Kaitannya secara sejarah dicatat panjang lebar oleh ulama mu'akhirin atau mu'arrikhin
para sejarah ya, bahwa setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira, orang yang pertama kali mendengarkan keluh kesah cerita yang luar biasa dahsyat dialami Nabi Muhammad di Gua Hira. Inni khasyitu ala nafsi tarfa'ata jasadahu. Beliau takut sedemikian rupa, gemetar fartajafah, gemetar badannya dalam keadaan takut. Karena kata ulama, gemetar itu ada kurang lebih 3 sebabnya. Orang sakit parah bisa gemetar, kedinginan bisa gemetar, karena takut akan sesuatu dirinya tidak akan bisa tenang, gemetar. Sebab ketiga inilah yang kata Rasulullah hampir rasanya terpisah antara ruh dan badannya. Bayangkan 2 makhluk Allah yang dirincinya berbeda menyatu di Gua Hira, didekap fayadhummuhu biquwwah, dipeluknya dengan kuat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tambahnya datang malaikat Jibril setelahnya dalam bentuk aslinya sebagai wujud malaikat. 600 sayap dimiliki. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan sayapnya malaikat Jibril 1 sayap. Sayap saja sama antara masyriq wal maghrib, bisa menutupi dunia sempurna semuanya. Ada yang mengatakan sama seutuhnya 7 kilo gunung Uhud tertutupi oleh 1 sayapnya malaikat Jibril. Karenanya kata Nabi Muhammad, andaikan 1 sayap dikepakkan ke muka bumi ini, hancurlah semua permukaan bumi ini. Dan semua itu disaksikan langsung secara sadar oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia ceritakan kisah itu kepada istrinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini mungkin dari bagian pelajaran sejarah harmonisnya keluarga Nabi Muhammad. Apapun yang dialami dalam bentuk sulit, sedih, apapun ceritanya dialami seorang suami, maka yang paling berhak mendengarkan cerita pertama kali adalah istrinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apapun keadaan yang diterima oleh seorang istri, sambutlah sebagaimana Sayyidah Khadijah menyambut Nabi Muhammad turun dari Gua Hira. Abshir fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Berbahagialah kata Sayyidah Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Bukan apa yang terjadi yang dikenakan, bukan dengan siapa bertemu, tapi tahu Sayyidah Khadijah pada saat itu yang paling dibutuhkan Nabi Muhammad adalah ketenangan dari keadaan-keadaan yang dialami Nabi Muhammad. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah, sempat semasa hidupnya Allah berikan keistimewaan, Allah titipkan salam langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sayyidah Khadijah bukan seorang nabi yang Allah titipkan wahyu kepadanya. Beliau adalah manusia biasa, istri Rasulullah pun bingung mukminin, wanita Quraisy, min aqrabi nisa'i Quraisy. Suatu ketika beliau hendak menghidangkan makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Datanglah malaikat Jibril di depan Nabi Muhammad menyampaikan, kalau istrimu sudah datang di depan membawa makanan, sampaikan faqra alaihissalam, sampaikan ada salam bin Rabbiha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, dan dari saya kata malaikat Jibril. Ini bagian dari kemuliaan. Karena memang Sayyidah Khadijah sebagai istri adalah orang yang paling mengerti apa yang dibutuhkan suaminya Nabi Muhammad. Hal kecil besar sekalipun, ini mungkin bagian dari teladan kepada kita. Tanpa diminta Nabi Muhammad, beliau sudah tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh beliau. Insyaallah dia masuk yang terdapat wanita yang Allah jamin masuk surga. Semoga Allah jadikan anak cucu kita semuanya Khadijah masa kini. Akhlak mulia, harmonis yang beliau tampilkan dengan Nabi Muhammad adalah akhlak-akhlak yang Allah izinkan untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Insyaallah kita ikuti kesesan. Silakan ada laki-laki di sebelah sini, menghadapnya ke lemari sebelah sini terlebih dahulu kan ya. Silakan jemaah perempuannya di sebelah sini, silakan Bapak untuk di sebelah sini. Baik para jemaah sekalian, Al-Quran turun kepada Nabiullah Muhammad SAW selama masa kenabian beliau. Artinya tidak turun di Gua Hira sekaligus 30 juz, tidak. Al-Quran turun secara munajjaman, berangsur-angsur, disatukan oleh sahabatnya, dikumpulkan sehingga peristiwa itu disebut dengan tadwinul wahyi, kodifikasi Al-Quran, penyatuan Al-Quran dalam satu bentuk, dimulai sejak Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan berhasil dalam satu bentuk di masa Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, Sayyidina Umar bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an ya. Beliau yang menyatukan, dan termasuk yang ada di depan kita ini adalah Al-Quran yang penulisannya mansub dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Sebutnya Mushaf Al-Imam Rosnya Utsmani,
ditulis dengan khat kufi kuno. Ini cetakan ganda, aslinya berada di maktabah atau di perpustakaan di Turki. Memang seperti ini bentuknya. Silakan. Kalau kita baca dalam sejarah latar belakang dilakukannya inisiatif atau inisiasi penyatuan Al-Quran sejak Sayyidina Abu Bakar perang Yamamah yang terjadi mengakibatkan 70 sahabat Al-Quran kurang lebih yang hafal Al-Quran mungkin suduran au suturan mati syahid pada saat itu. Qadid tasa'al Islam, sudah menyebar luas Islam, dikhawatirkan terjadi perubahan-perubahan dalam bentuk Al-Quran, maka disatukan Al-Quran di bagian dari bentuk yang silakan jemaah laki-laki berada di sebelah sini. Di lemari kedua ini terdapat sutor atau cetakan ganda dari Sahih Bukhari, di mana ini cetakan ganda aslinya berada di Maktabah Al-Sulaimaniyah Istanbul, Turki. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran adalah hadisnya Rasulullah. Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bukan hanya yang berbentuk Al-Quran, tapi hadis-hadisnya. Kitab atau susunan hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Ashahhul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari. Maka kita lihat di lemari yang terakhir, para jemaah sekalian. Silakan jemaah laki-lakinya digeser ya, biar jemaah perempuannya bisa maju ke depan. Ini Al-Quran asli ya. Kami menyebutnya mushaf jahid. Silakan yang masih di belakang bisa maju biar mendengarkan keterangan yang saya sampaikan tentang Al-Quran yang terakhir ini. Ini Al-Quran kami menyebutnya mushaf jahid atau mushaf sulam. Ini asli Al-Quran yang ditulis dijahit tangan sempurna 30 juz. Dijahit tangan, bukan menggunakan bantuan mesin atau alat lainnya. Dengan alat-alat sederhana digambarkan atau digambarkan di sampingnya. Ini dijahit oleh seorang wanita yang beliau sekarang masih hidup dan sehat. Dijahit oleh seorang wanita asal Pakistan, namanya Nasim Akhtar. Dijahit dalam sebentuk 10 jilid. 1 jilid berisi 3 juz Al-Quran. Dan yang ada di depan kita ini jilid yang terakhir atau 3 juz Al-Quran terakhir. Beliau menjahitnya, Nasim Akhtar asal Pakistan, yang usianya sekarang 68 tahun, memulai menjahitnya ketika usianya masih 30 tahun pada tahun 1987 dan selesai 2018 kemarin ketika usianya sudah 62 tahun. 32 tahun lamanya beliau menjahit keseluruhan mushaf yang ada di depan kita ya sebagiannya. Ini Al-Quran dijahit di atas kain sepanjang 300 meter dan menghabiskan benang 25.000 meter. Ke-10 juz jilid Al-Quran ini memiliki berat 55 kilogram. 32 tahun lamanya secara istiqomah setelah sholat malam kira-kira jam 1 hingga jam 5 pagi beliau menjahitnya secara istiqomah. Silakan ikuti kami ke step selanjutnya. Baik para jemaah, Malaikat Jibril adalah hamilul wahyi dan Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya. Di antara nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, Jibril, Ruhul Amin, dan Ruhul Qudus. Paling mulianya malaikat Allah tugaskan bertemu dengan paling manusianya makhluk di puncak Jabal Nur sebelah sana. Dan di depan kita ini adalah Jabal Hira atau Jabal Nur yang asli. Jadi Muhammad bertemu malaikat Jibril di ujung puncaknya sebelah sana di Gua Hira. Jalur pendakian sebagaimana tadi saya sampaikan di ruangan ketiga melalui atau disekat di depan kita ini. Jadi barangkali ada yang mau, ada berminat untuk mendaki ke gua, silakan dimulai dari jalur yang ada di depan kita ini. Secara gratis semuanya, insya Allah sudah diawasi keamanan para jemaah sekalian. Ini jalan sebetulnya sudah dilengkapi menggunakan mobil nantinya akan disediakan oleh pihak museum. Ya, jalan batunya sih. Yang di sebelah selatan waktu saya main sekarang sudah insya Allah semua karangan dan usia bayi anak-anak sudah bisa mendaki lewat jalur ini. Tidak sejuram jalur yang pertama. Yang lebih landai dan waktunya tidak lebih lama insya Allah. Mobil itu komuter-komuter ada batas jalan itu sampai ke puncaknya. Sekarang masih mobil-mobil para pekerja yang bergerak ke atas
Untuk para pendaki tidak ada jalan pintas di atas, itu tidak begitu. Ada kata tegas bagaimana kita lihat itu jemaah pendaki melalui jalan pintas. Baik para jemaah sekalian, kita telah selesai melakukan kegiatan tarawih. Semoga Allah jadikan kita makhluk dan hambanya yang berpegang teguh pada wahyu hadis dan Al-Quran hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di tanah suci ini dan ibadah yang kita lakukan semuanya bagian dari ibadah yang menjadi pemberat amal baik kita semuanya. Amin. Semuanya. Akhirnya dari saya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf wabarakatuh. waktunya sebentar ya, 1 menit. Silakan jemaah laki-laki sebelah sini Ustaz ya. Mohon maaf waktunya sebentar, jemaah perempuan di sebelah sini. Ya. Maju silakan. Silakan maju, gak apa-apa sebentar ya. Assalamualaikum jemaah. Apa kabar jemaah? Baik. Dari mana nih jemaah yang bagus? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah, orang berpulang silakan Bapak Ibu. Ayo ya Syekh, هذه آخر مرة المرض عندنا نقرأ الكتب ونقرأ الخطاب ونحفظ يدوي. Baik para jemaah, ini adalah step terakhir dari museum berupa majak protokolan. Mohon maaf waktunya sebentar ya. Ini tersedia berbagai macam souvenir khas Jabal Hira, Gua Hira, Masjidil Haram yang semuanya bisa ditulis nama di sebelah sana, diukir oleh teman kita yang sudah handal, tentunya ditulis di tumbler, sejadah, gelang, cincin, dan barang-barang lainnya. Tersedia juga kitab-kitab yang sudah sejarah yang sudah terjemah bahasa Indonesia. Ini ada parfum yang sama aromanya dengan parfum di Raudhah Madinah, juga Makkah, Ma'alim Makkah dan Madinah, termasuk yang paling spesial untuk jemaah perempuan khususnya ada kasturi ya. Ada kasturi, silakan, harga di sini masih dalam keadaan diskon. Beli 1 bisa dapat 2. Satunya gratis. Yang terakhir terdapat khidmah atau jasa wakaf Al-Quran di masjid-masjid di Tanah Haram. Barangkali ini juga bisa digunakan di tempat-tempat halaqah tahfidz yang ada di Mekah ini karena memang banyak sekali. Ini harga satuan 50 rial, beli 3 120 rial. Pembayaran semua barang yang dibeli juga bisa menggunakan rupiah, debit, visa juga boleh. Silakan para jemaah. Terima kasih atas waktunya, semoga barokah. Silakan Bapak Ibu, silakan. Cobaan parfum lagi. Jokowi boleh, Anies boleh ya, Ganjar boleh. Silakan. Rupiah bisa. Ini gimana ini? Ini beli 1 gratis 1. Berapa ini? Ini bali 1 gratis 1. Berapa? 150, bali 1 gratis 1. Real. 150 real ribu. Di sini kan ya, ini 40 real. ini seperti Raudhah. Habibi. 150 real. Rial. Apa kan dulu wanginya? Ya Allah wangi. Pantesan ya. Berapa 100.000 berarti? 600.000, 600 per Dapat 2 kan? 300 berartinya. Dua. Ya beli 1 25 berarti beli 1 gratis satunya. Yang 300.000 teh 2 dan Udah apa kita 100 rial Bu, 100 ribu aku beli. iya. 100 real, teh 450 nya Bali 1 gratis 1 ini. 450.000 berarti. 100 rial. 10 real. Oh 150. Ini 2 berapa? 2. Kalau beli 3 Beli 1 gratis 1. 2 per dia 700.000. Ya, 100.000. yang maksudnya Dua. 750 dapat 2. Raudhah 1 itu 1 bisa ya? Enggak. Oh berarti kasturi semua. Ini. Ini perempuan laki-laki ini. Yang maksudnya hiji Raudhah hiji kasturi hiji gitu. Ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan. Oh, Oke? Kalau gratis. yang Raudhah yang mana yang Raudhah? Raudhah ini. Coba. Ya. Ya, ini Bu. Sengit kasturi. Apa yang ini beda? Sengit kasturi, wangi kasturi Bu. Yang ini yang kasturi sama, beli 1 gratis 1. Harganya 750.000. Ya, Bang wangi. tadi anak-anak. Ang sengit kene kasturi ya mah Raudhah ya. Iya no tadi. yang ngatur anaknya mah. Raudhah ya mah.
Nyengat pisan. Nyata Enak kasturi. kasturinya. Ya Allah, seungit hayang teh. Teh beli teh hiji ewang teh. Beli ya gimana nu kasturi ah? Babe beli nu kasturi ah. Ini beli satu. Dapat satu. Jadi 2 teh 700.000. Seungit kasturi tuh. Kita mau ditanya iya, yang itu berarti gratisnya iya gitu. Tuh kasih Habibi gerak. Sok teh. Yang cowok. Ini gratis. Beli satu gratis. Oh, Ini berapa? ini Kasturi. Sorry, gratisnya? Ini cowok cewek? Semua. semua gratis. Cewek cowok? Campur ya, bisa campur. Campur bisa. Oh, Cewek cowok? ang hiji ewang, ang. Oh, Cang abi kasturinya. so, ari ieu teh naon? Ieu mah kasturi. Ieu kasturi. Raudoh, cuman wangi Kasturi yang istri iya ya. Nu jang pamegat mah tadi naon? raudoh tapi nyengat bauna nyengat. Mana no? Itu anu. Nah, contohnya eta semprotkeun geura. Eta mah kuba eta mah ang. Raudoh mah nu dipegang ku si bapak eta tah. Tah eta tah. Ya. Ati mah. 150. Atuh ieu mah sami we ya? Sok. Tah aya minyak. Teh hiji ewang teh. Kela ke. Kela cenah. Rek mesernya ke mahal. Seberapa 350 gitu. 350 wangi. Ya, kalau belinya Yang mana beli dua gratis? Kasturi. ada satu gratis. Jadi ini beli dua gratis. Intinya Oh yang ini beli satu dan satu. Tiga orang dapat gratisnya teh. Tiga. Tante, nyata bisi ek gantian bisi hayang. perempuan ya. Di Jabalwa. Ini berapa sama ya? 150 real. Beli satu beli satu. Oh, beli dua gratis satu. Oh iya, mah beli dua gratis satu. Mahal eta mah mahal. Mahal? Diskon 100 rial. 100 rial halal. Diskon. 100 real. Halal. 100. Oh iya, mah 150. 100 rial diskon. Halal. Mahal pira dari rampung 400. Halal. Diskon. Nanti tes abi hayang 150. Iya. Bonus itu. Berarti ya Yang ini mana ya? Anu ieu mana sih? Iya. Oh, yang kasturi, ang itu. Di situ tuh kasturi mah. Mana? Kasturi mana contohnya? Ini mana dalamnya? Kasturi. Mana? Mana nih? Naon eta? Cowok cewek ya? Halal. Boleh. Cowok cewek. Hah? Cowok cewek. 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 Cowok mana? Ada laki-laki perempuan. Sama saja. Oh, sama saja. Sama saja. Sama perempuan. Sama. Halal. Anies boleh, Jokowi boleh. Anis boleh. Boleh. Anis aja. Perempuan, Anis aja. Anis bagus. Berarti ini satu ya. Beli satu gratis satu. Buy Beli dua. dua gratis satu. Ini gratis ya. Oh, jadi 3. Oh, jadi beli Jadi kudu 3, 700 teh 3. Mana? Iya, 700 2, kembali iya 1. Jantan 225. Baik. Nu ieu mah, nu ieu. Tapi ieu mah Iya. Gratis itu. Beda deui. beda deui. Kita beli satu Gratis satu. Mending mur tapi nah. Iya lah. Ini ieu tuh. Wangi nama gitu. Barang. Mahal abi mah. Coklat. Biji gitu. Ya, ang hiji ewang ang mana? Ih, salah aku mah. Ini salah sih. Iya bener sami ya. Yang sami. Kasturi kan kasturi. Iya, sami itu. Sama. Kasturi kan takut salah. Itu. Satu gratis satu. Ini gratis. Pan sami bodas. Sami wae le. Ya. Sami bodas. Maalem. Tuh keh heula maalem Merlin Max. Aromanya sama kasturi. Sama beda ini. Namanya Dibalik. Ini kasturi. Beda. Maalem Berarti- ini maalem. Dian Max ya. Ini Oh, transfer. oh beda-beda. Ya, nyemprotkeun anu. Gimana bodas Kasturi tah? mana? Bodas. Iya.
Ini. Nyokot ieu. Anu kasturi deui. Nah, Sedikit. Yang ini. beli satu gratis satu sekolah di Jawa. Beli satu gratis satu. Aku beri masalah hiji, apa dua? Apa dibagi dua? Ang hiji meureun. Ang hiji. Sok ambil itu. Sok atuh ya, sok oke. Ya, oke. Sengit pisan. Ini kita satu. Nah, ini yang ini ya. Satu ya. Kedua tah. Oh. Kurang enak. Berapa? Saya biasa ini. 10 real. Ini. Kalau 150 Jari-jari.